Oke, kembali lagi di video pembelajaran saya di mata pelajaran Desain Media Interaktif, khususnya adalah untuk kompetensi dasar style. Di sini kita akan bahas tentang lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya, yaitu masih mengenai CSS. Cuma yang lain pada CSS kali ini adalah kita sudah masuk ke dalam sebuah layout. Sebelum kita masuk ke dalam sebuah layout, kita harus kenal dulu namanya display. Jadi ini akan membedakan kita dengan CSS yang sebelumnya, yaitu ketika CSS kemarin yang kita bahas sebelumnya masih adalah CSS dasar. Kali ini kita sudah mau masuk ke dalam sebuah bagaimana kita melayout sebuah website. Oke, kita mulai aja. Sebelum masuk ke dalam sebuah display, kita harus kenal namanya div dan span. Apa itu div dan span? Itu adalah tag HTML. Ini ada pengertiannya. Pada HTML digunakan untuk memberikan maksud dan arti pada sebuah konten. Itu contoh, ada P untuk paragraf, H untuk adalah heading utama, dan seterusnya. Sedangkan untuk tag div dan tag span tidak memiliki arti. Nah, ini yang membedakan tag div dan span dengan tag-tag yang lain. Adapun keduanya digunakan untuk mengkelompokkan tag-tag HTML memberikan informasi terhadap tag tersebut. Jadi tag div dan tag span ini hanya untuk mengkelompokkan, jadi untuk menggolongkan bagian satu dengan bagian yang lainnya. Jadi nanti ada digolongkan header, konten, footer, dan seterusnya. Itu adalah penggolongannya. Oke, untuk div itu adalah seperti ini. Kita langsung saja ke Sublime Text. Ini saya sudah membuat sebuah teks sederhana. Jadi di sini kita akan coba kelompokkan ini menjadi sebuah 4 kelompok. Contoh di sini di H1 kita bikin namanya adalah header. Maka kita tambahkan di sini adalah div. Di dalam div itu kita masukkan ini ke dalam div. Nah, ini kita kasih kelas header. Oke, maaf, kelas header. Terus di sini saya akan tambahkan lagi adalah navigasi. Itu adalah div. Kita kelompokkan menjadi navigasi, kita pindahkan ini. Oke, di sini kasih kelas juga navigasi. Oke, dan di sini kita buat sebuah div yang isinya adalah kontennya. Jadi konten daripada ininya. Oke, sorry, maaf. Tadi saya copy, harusnya kita pindahkan saja. Oke, di sini ini div yang di sini saya bikin adalah kelasnya. Coba saya bikin contoh konten. Oke, ini tadi sebelum saya save, saya lihat di hasilnya, dia akan seperti ini. Oke, ini untuk ininya. Jadi untuk ininya, sorry, sini saya harus di sini. Terus ketika nanti saya akan bikinkan div lagi. Oke, ini adalah bagian footer, atau saya sebut adalah copy rect saja. Oke ya, tadi adalah itu contoh yang belum saya save. Kalau ini nanti kita save, coba pas copy rect, Ctrl S. Nah, ketika kita Ctrl S,
sebenarnya dia tidak akan ada perubahan. Jadi yang merubahkan hanya di sini saja, karena tadi di sana karena dia masih inline, jadi masih bertumpuk di atas karena tidak ada BR. Kan dia masih inline, maka dia lurus. Nah, nanti ini akan dikelompokkan bahwa ini adalah satu div sendiri, atau satu kontainer sendiri, atau satu tempat sendiri. Jadi ini adalah satu tempat sendiri, dan ini adalah satu tempat untuk khusus satu tempatnya. Nah, bagaimana bisa melihatnya adalah contoh seperti ini. Ketika saya bikinkan pada div, saya di sini tambahkan style, sorry, saya tambahkan style. Contoh di sini saya masuk adalah kelasnya kelas header, terus saya bikin body color, background color, terus saya tulis adalah pink. Maka yang akan berubah itu adalah bagian atas saja. Jadi yang akan membuat sebuah color di backgroundnya ini adalah bagian atas atau bagian headernya saja. Nah, begitu juga dengan kalau saya tambahkan di sini adalah di bagian navigasi. Contoh di sini saya bikin navigasi. Oke, benar ya, navigasi. Saya bikin background biasa, background colornya saya bikin adalah silver. Maka yang akan berubah warnanya adalah yang silver, adalah bagian di sini saja. Nah, ini yang dibilang adalah dia pengkelompokan saja, hanya mengelompokkan bagian-bagian tertentu dari sebuah website. Terus kalau kita rubah lagi di bagian konten. Oke, saya panggil adalah kelas konten. Saya bikin warnanya atau background colornya blue, warna biru. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Sorry, ada yang salah. Oh, salah, ini bukan. Oke, counter tadi ya, konten. Terus, tadi dia tidak baca karena di sini kelasnya dia beda. Di sini counter, di sini konten. Oke, ini akan dia berubah seperti ini. Nah, ini yang dibilang adalah pengkelompokan daripada fungsi dari div. Bagaimana untuk span, atau ini kalau kita bahas lagi di sini adalah span. Nah, span ini adalah untuk memberikan sebuah ini memberikan warna pada bagian tertentu, atau span ini sebenarnya adalah bagian inline dari sebuah ini ya. Jadi contoh gini, saya mau bikin di bagian ini $out bla bla bla, ini adalah kasih span. Sorry, tulisannya tadi saya cek lagi span. Oke, saya di sini ada span. Tagnya span. Terus di sini saya kasih slash span. Nah, di sini saya tinggal panggil adalah konten, koma, span. Oke, di sini saya bikin warnanya adalah background colornya menjadi warna red, warna merah. Oke, seperti ini. Dia akan ngeblok bagian inline-nya saja, bagian tertentu daripada ini. Oke, itu inline dan ini. Jadi inline itu sebenarnya adalah default untuk display itu. Span itu adalah untuk inline.
Jadi nanti defaultnya ada inline dan div itu adalah blok. Nah, ini akan kita bahas sebenarnya baru masuk ke dalam pembahasan kita. Nah, ini apa sih hubungannya antara display dengan display? Div dan span itu adalah gini. Div itu adalah untuk default untuk display property block dan property dari display yang isinya adalah value-nya adalah block, dan di sini adalah display untuk inline. Jadi div itu adalah untuk block, span itu adalah inline. Maksudnya seperti apa ini sini? Kita baru akan masuk pembahasannya. Jadi setiap tag pada HTML itu berada di dalam sebuah kotak. Oke. Property display pada CSS mengatur perilaku dari kotak-kotak tersebut. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya di HTML itu isinya sebenarnya kotak. Nah, tapi ada yang bentuknya kotaknya adalah blok dan juga adalah bentuknya align atau lurus gitu segala macam. Nah, setiap tag HTML memiliki nilai default untuk property display. Jadi mereka itu adalah memiliki property display. Semua tag HTML itu memiliki property display. Tetapi kita juga dapat mengubah perilaku tersebut dari teks tersebut dengan menggunakan value-nya. Nah, untuk display sendiri itu adalah value-nya itu ada inline block, dan noun. Nah, maksudnya seperti apa? Ini seperti ini. Untuk inline, elemen HTML yang secara default tidak menambahkan baris baru. Jadi ketika kita membuat itu, dia akan ke samping, jadi bukan ke bawah. Lebar dan tinggi elemen tersebut, elemennya sebesar dari konten yang ada di dalamnya. Terus tidak dapat mengatur tinggi dan lebar daripada elemen tersebut. Ada elemen inline. Ini margin itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, elemen inline itu ada apa aja? Ada B, strong, I, M, A, span, dan seterusnya. Nah, kita contoh seperti ini. Kita langsung masuk lagi. Tadi kan kita coba udah ada span ya. Tadi ada itu, terus kita coba ke pada A. Coba, ini kita sudah punya tag di sini adalah A. Oke, kita hapus saja dulu ini. Oke. Jadi tadi yang pertama adalah kalau kita baca, elemen secara default tidak menambahkan baris baru ketika dibuat. Oke, contoh seperti ini. Ini adalah A. Jadi ketika saya buat A baru, ini adalah A baru. Ini adalah link 6. Maka dia akan bukan ke bawah, tapi akan ada berada di samping. Jadi dia akan menambahkan ke sampingnya sampai dengan tempatnya masih ada. Kalau tempatnya sudah nggak ada, dia baru akan turun. Nah, ini yang dibilang adalah dia tidak akan menambahkan baris baru. Terus yang kedua adalah lebar dan tinggi elemen tersebut dari konten yang berada di dalamnya. Jadi sama besarnya dengan sebesar kontennya. Jadi contoh gimana? Jadi kita tidak bisa menambahkan tinggi dan ini ya. Oke, kita masuk ke dalam sini. Kita masuk stylenya. Kita masuk A. Maaf, ini adalah ya A. Kita rubah di A itu adalah berikan color. Background color. Jadi di sini adalah pink. Ctrl S. Maka dia akan seperti ini. Jadi tingginya itu ya sebesar daripada kontennya. Bagaimana dengan lebarnya? Lebarnya itu nanti ngikutin daripada isi konten. Contoh gini. Di dalam link 1, contoh saya akan rubah ini menjadi sebuah lebih panjang. Tambahkan contoh di sini. Ini adalah link 1. Maka dia akan menambah panjang sesuai dengan kontennya. Oh, bagaimana kalau seandainya kita tambahkan dengan height dan width-nya?
Nah, ini dia tidak akan berubah. Sorry, ini belum dikasih. Width-nya contoh kita kasih 200 pixel. Dan height-nya kita kasih 200 pixel. Ini tidak akan ada perubahan. Karena di sini kita tidak akan bisa merubah tinggi dan lebarnya, maka dia akan hanya mengikuti daripada tinggi dan lebar daripada konten. Oke, yang selanjutnya kita dapat mengatur tinggi dan lebar secara dari elemen. Nah, ini tadi yang dibilang, kita tidak bisa mengaturnya. Oke, bagaimana dengan yang selanjutnya? Ini adalah, nah, tapi ada satu elemen inline yang spesial, yaitu adalah IMG. Image itu adalah untuk ininya, dia defaultnya itu adalah inline, tapi dia bisa tapi dia memiliki spesial, yaitu kita bisa rubah lebar dan tingginya. Contoh, kalau tidak percaya, kita bisa lihat. Ini saya punya ininya di sini. Saya buka di Chrome biar kita bisa lihat. Open with Chrome. Nah, sini kalau kita lihat tadi yang bagian ini, link kan ya, inspect, maka kita bisa lihat di bagian komputer ini displaynya inline. Nah, ketika kalau kita lihat juga di ini gambar, maka konversinya adalah inline. Nah, tapi di inline ini kita bisa merubah daripada tinggi dan lebarnya. Ini yang spesial daripada tag IMG. Ini contoh gini, kita akan coba rubah. Ini kita rubah ya. Saya tidak menggunakan A, tapi ada IMG. Kita tidak usah bikin background. Nah, ini kita rubah, langsung dia akan berubah. Nah, ini berubah. Atau lebih jelasnya gini, kalau kita tadi Chrome ya. Nih, ini di Chrome tadi ukurannya segini, tapi ketika sudah saya rubah, dia akan berubah kecil. Nah, ini saya bilang bahwa ini adalah yang spesial daripada si IMG. IMG itu bisa merubah tinggi dan lebarnya. Oke, yang selanjutnya inline block. Nah, inline block itu adalah tidak ada elemen secara default itu memiliki properti display inline block. Ini yang beda, bahwa dia tidak punya. Sebenarnya semua daripada tag HTML itu tidak punya namanya default untuk defaultnya inline block, tapi ini yang kita bisa rubah. Jadi untuk merubah itu kita namanya menggunakan inline block. Jadi ketika ada aslinya defaultnya inline, terus kenapa bisa ada bloknya? Nah, itu karena ada kita tambahkan oleh developernya itu menggunakan namanya inline block. Kita harus ubah secara manual propertinya. Perilaku dasarnya sama dengan elemen inline. Perbedaannya adalah elemen inline block dapat kita atur tinggi dan lebarnya. Maksudnya gimana ini sini? Oke, kita hapus dulu yang ini. Tadi adalah di A itu tadi tidak bisa ini ya, tidak bisa untuk ukurannya. Maka kita masukkan ada display inline block. Nah, di sini kita bisa tambahkan adalah height dan ininya. Height-nya contoh 200 pixel. Terus height-nya atau width-nya 200 pixel. Nah, ini akan seperti ini. Oh, sorry, kita biar kelihatan adalah saya tambahkan warna dulu.
Ini kita tambahkan warna background color warnanya pink supaya kita bisa kelihatan. Nah, ini akan ada ukurannya. Nah, ini yang kita bisa rubah. Dari tadi awalnya dia hanya inline, tapi ketika kita inline block itu kita bisa lihat atur tinggi dan lebarnya. Oke. Itu tadi inline block. Terus bagaimana dengan blok? Oke, di blok itu ada elemen secara default menambahkan baris baru ketika dibuat. Terus jika tidak diatur lebarnya, maka lebar default dari elemen blok akan memenuhi lebar dari browser ataupun parent atau tempatnya. Jadi ininya. Jadi kalau kita tidak atur ya dia akan otomatis sesuai dengan pada wadahnya. Kita dapat mengatur tinggi dan lebar daripada elemen blok. Di dalam elemen blok, kita dapat menyimpan tag dengan elemen inline block, ataupun bahkan elemen blok lain lagi. Yang di sini adalah elemen blok itu adalah H1 sampai H6, P, OL, ini dan div itu adalah blok. Nah, contoh seperti ini. Ketika kita bikinkan sebuah link, UL tadi kan di sini adalah UL itu masuk dalam sebuah elemen blok ya. Ketika buat UL, LI segala macam, maka ketika tambahkan ini baru dia akan turun ke bawah. Terus ini dia akan memenuhi ke bawahnya. Dan warna ini akan penuh sampai dengan default di sampingnya. Jadi contohnya kalau saya buat adalah seperti ini. Oke, saya mau buat di dalam sini. Oke, saya masuk di sini adalah mana ya? Saya akan buat adalah paragraf logo. Oke, saya mau bikin untuk yang di sini kita rubah. Yang benernya adalah H2. Ini adalah list link. Oke, di sini kita masukkan adalah list tidak beraturan atau OL, LI, terus di dalamnya saya mau bikin A. Saya bikin crash aja. Terus ini link 1. Oke, ketika saya bikin seperti ini dan saya bikin ke bawahnya, saya bikin LI 1 lagi. Oke, ini contoh saya bikin 2, 3, 4, 5. Dia otomatis dia akan ke bawah. Nah, ini akan ke bawah. Jadi ini yang dibilang adalah dia akan memberikan garis baru. Nah, bagaimana kalau ini akan kita bikinkan sebuah warna? Ketika ini saya bikinkan sebuah warna, stylenya adalah navigasi. Terus di sini saya akan background colornya red. Maaf, ada sedikit kesalahan.
navigasi oke. Terus oke, ini akan memenuhi. Jadi ketika ini saya tarik pun dia akan memenuhi. Oke, atau saya rubah lagi. Dimulai dari H1, H2, P, H1, H2, P. Itu saya mau bikin warnanya menjadi warna pink. Sorry. Warnanya menjadi warna pink. Background color pink. Nah, dia akan seperti ini. Dan ketika kita turunkan, dia akan berubah. Dia akan mengikuti pada ini. Nah, bagaimana kalau seandainya wadahnya kita rubah? Di sini saya bikin div di dalam kelas. Bukan kelas. Oke, di sini adalah konten. Konten itu saya mau berubah menjadi display-nya. Ini adalah width-nya menjadi 400 pixel dan height-nya menjadi 400 pixel. Nah, ini dia akan berubah. Oke, dia akan berubah seperti ini. Dia akan menyesuaikan tempatnya. Oke. Jadi dia akan menyesuaikan daripada ukuran tempatnya. Oke. Itu untuk bagian blok. Dan satu lagi kita akan bahas tentang noun. Bagaimana dengan noun? Noun digunakan untuk menghilangkan sebuah elemen. Jadi contoh gini, ada div kontak dan hello world. Nah, di sini saya ingin kontak itu warnanya udah seperti itu. Terus di displaynya saya bikin adalah noun. Maka dia akan hello world-nya akan hilang. Contoh gini. Tadi udah, ini adalah navigasi dan segala macam. Terus saya ditambahkan di dalam navigasi, saya tambahkan adalah display. Oh sorry, atasnya belum saya tutup dulu. Bukan titik koma. Display non s. Oke, maka linknya, list linknya akan hilang. Oke, itu untuk ininya. Oke, secara ininya adalah seperti itu untuk pembahasan kita mengenai display. Silakan kalian pelajari untuk dan disesuaikan dengan masing-masing website yang kalian sudah buat, kalian rancang, sehingga oh ya, satu lagi adalah, maaf, ini belum, ternyata masih ada satu, yaitu bagaimana kita mengubah display yang awalnya di sini adalah blok menjadi inline. Jadi contoh seperti ini. Sini kita hilangkan dulu.
Jadi kalau tadi kita menggunakannya adalah kita tambahkan display, atau display diganti dengan, kalau tadi non maka ditambahkan dengan inline atau ada perubahan. Kalau tadi kan on block ya, kalau ini adalah inline. Jadi yang awalnya block kita menjadi inline. Kalau tadi yang awalnya inline jadi block. Oke, bagaimana? Ini ada contoh kita rubah menjadi LI itu menjadi unblock atau menjadi inline. Kita tambahkan LI display inline, Ctrl S, maka dia akan lurus ke samping. Yang awalnya dia akan ngeblok ke bawah, maka dia akan menjadi ke samping. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian pelajari, sesuaikan dengan apa yang sudah kalian buat di XD kemarin, yaitu tentang website pribadi atau website portofolio. Silahkan kalian coba gunakan daripada display ini. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya.